Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu peserta pelatihan PKP Angkatan 15. Perkenalkan, saya Dr. Haji Dianto Mampanini, SMT, Widya Iswara, Ahli Utama BPSDM Provinsi Riau. Insya Allah 2 hari ke depan kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi dalam mata pelatihan diagnosa organisasi. Pertama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat, semoga kita sukses dalam menjalankan aktivitas kita baik di dunia dan nantinya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi pada sini kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19 yang merupakan suatu krisis. Krisis adalah keadaan yang mutlak terjadi karena hal-hal disruptif seperti perubahan cepat dalam organisasi, perubahan dalam perekonomian, persoalan anggota organisasi, perubahan teknologi yang tidak terduga, entah karena dampak keputusan politik yang menyebabkan guncangan kepada stabilitas organisasi. Di luar itu, kita menemui bahwa adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pengaruh yang luar biasa, menyebabkan krisis yang luar biasa kepada banyak organisasi dan di berbagai bidang sendi-sendi kehidupan kita. Ketika dihadapkan pada krisis, hal yang pertama dicari oleh staf atau karyawan adalah seorang pemimpin. Karena sosok pemimpin dianggap paling tahu bagaimana menyelesaikan masalah, mengambil langkah-langkah yang harus diperlukan dalam situasi krisis tersebut. Itu sebabnya penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki skill dan seni kepemimpinan baik dalam situasi normal apalagi dalam situasi krisis. Apalagi di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti yang terjadi pada waktu terakhir ini. Maka pemimpin haruslah mampu mendiagnosa organisasinya, mendiagnosa unit kerjanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi akan bertahan hidup manakala mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Sebaliknya, jika organisasi tidak mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri, maka organisasi tersebut tidak akan dapat berkembang. Dan cepat atau lambat organisasi akan mati. Demikian juga dengan organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pejabat pengawas menjadi salah satu motor penggerak pada unit kerja organisasi, sehingga perlu dibekali dengan kompetensi mendiagnosa organisasi, seluruh isu-isu dalam organisasi, dan menentukan isu strategis guna penyelesaian masalah yang terjadi dalam unit kerjanya. Dalam mata pelatihan diagnosa organisasi ini, serta dibekali dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasinya, dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Pejabat pengawas merupakan pemimpin pada tingkat bawah di instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana yang berada di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam konteks ini, posisi pengawas menjadi sangat penting untuk memiliki kemampuan dalam mendiagnosa permasalahan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit organisasinya, dan merumuskan langkah-langkah perbaikannya secara berkelanjutan. Di samping itu, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita mengharapkan hasil belajar. Dalam pembelajaran kita 2 hari ke depan, diharapkan peserta mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi, dan menguasai teknik-teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Kemudian untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas atau prima, maka secara berkala peserta harus melakukan diagnosa permasalahan pelayanan publik di unit organisasi dan merumuskan upaya-upaya perbaikannya. Diagnosa organisasi secara umum merupakan aktivitas atau upaya untuk memahami suatu organisasi secara tepat. Dalam melakukan diagnosa untuk kepentingan membangun organisasi dari kinerja yang buruk menjadi berkinerja yang baik, dan dari kinerja baik menjadi berkinerja tinggi, maka dapat dipastikan upaya diagnosa organisasi tersebut akan mencapai tujuan yang diharapkan. Diagnosa organisasi merupakan upaya melakukan penilaian terhadap kondisi fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya, dalam rangka merancang perubahan secara tepat dan berkelanjutan. Tujuan mendiagnosa adalah menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi, termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dan merumuskan solusinya. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 2 hari ke depan peserta pelatihan diharuskan mempelajari modul diagnosa organisasi dengan baik, menguasai teori fungsi-fungsi manajemen, mampu menentukan isu strategis, memahami konsep diagnosa organisasi, mampu mendiagnosa permasalahan di unit organisasinya, kemudian menguasai teknik-teknik analisis manajemen, mampu menentukan gagasan perubahan sebagai solusi dalam peningkatan pelayanan publik di unit organisasinya. Jadi dalam hal ini, pembelajaran kita adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan isu-isu strategis yang akan menjadi rencana untuk gagasan perubahan. Nah, kemudian juga peserta harus banyak praktek dan latihan dalam mendiagnosa permasalahan di unit organisasinya, menerapkan teknik-teknik analisis yang dikuasainya, dan mengerjakan setiap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian ringkasan pembelajaran kita untuk 2 hari ke depan. Tentunya kita berharap kita banyak berdiskusi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan nantinya. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada satu quote yang menarik yang disampaikan oleh Sheryl Sandberg, CEO dari Microsoft, mengatakan tentang pemimpin. Kepemimpinan adalah tentang membuat orang lain lebih baik.
sebagai hasil kehadiran Anda dan memastikan bahwa dampak itu tetap berlangsung walaupun tanpa kehadiran Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.